menerima kuasa dari Ibu Susilawati atau yang lebih kita kenal dengan Bunda Dor 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 terkait permasalahan hukum atas hak-haknya Bunda yang selama kegiatan di Jakarta ataupun kegiatan di Bandar Lampung itu yang dikoordinir, yang seperti kita teman-teman lihat oleh salah satu konten kreator TikTok yang bisa kita sebut inisialnya BT. Nah, atas kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan itu, klien kami atau Bunda Dor Dor ini merasa selama kegiatan di Jakarta itu tidak adanya transparansi terhadap kegiatan-kegiatan nominal-nominal ataupun kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada yang Bunda jalani selama itu. Jakarta dan di Jakarta itu nominal 15.500.000 ya Bunda? Ya, 2 kali transfer. Itu 2 kali transfer, itu transfer langsung dari rekeningnya BT. Gitu loh. Jadi mungkin ya asumsi kita bahwa semuanya itu ada mungkin dari rekening BT, maka rekening BT yang langsung masuk ke rekening Bunda itu 15.500.000 untuk semua kegiatan yang ada di Jakarta itu. 2 kali transfer. Satu posisi di Jakarta, kedua posisi itu udah nyampe bandara Raden Intan. Jangan sana sini saya capek. Jadi jumlah duit saya itu berapa? Oh ini Bun, sekian 13.900.000. Ini gimana kalau punya Bunda 10? Yang ini. Udahlah nggak apa-apa. Transfer lagi sekarang. Bagi Bunda bawa duit 10 juta pulang 4 hari saya sudah senang. Karena penghasilan suami 1 juta, kalau nggak 600 setengah bulan. Saya sudah banyak bahagia. Ditransfernya lah kalau nggak salah tanggal 24 jam 12 malam. Alhamdulillah langsung ke rekeningnya. Oh ini nah ya ditransfer saya 10. Dalam hati saya berdoa sujud syukur, ya Allah, saya baru berapa hari saya megang duit 10 juta, bahagia anak saya pulang. Mak tidur mak, udah malam, besok kita ada 2 lagi, 2 itu Oki sama Pik, nanti mak dapat duit 6 juta mak. Ya dah tidur mak, besok jam 7 kita langsung jalan. Oki lab jam 9, Pik itu jam 11. Oh ya dah, nggak seberapa tidur karena saya capek. Udahlah, yang penting saya pulang ke Lampung, saya bawa duit. Jalan saya. Mak itu harus kayak rapi amat. Tidur 2 jam, makan di mobil. Iya nak, saya ikutin. Saya ada asam urat, kaki saya capek. Saya suruh anak saya urut, saya beli dah. Saya diurut segala macam deh. Saya kuat-kuatin karena saya di otak saya duit saya mau bawa pulang anak saya. Pulang saya ke Lampung. Turun waktu tanggal 26 saya pulang. Sampai bandara, mak saya duluan ya, anak saya sudah nunggu, saya udah duluan. Saya ditinggal di bandara Raden Intan. Saya kemana nyari? Sedangkan suami saya telepon, ya udah nyampe mana? Capek Bunda ya, sabar bentar lagi nyampe. Saya tengok kiri, tengok kanan, kemana? Kan saya ini udah artis apa ya? Duit saya mana? Duit mana? Oh ya mak, saya lupa. Nelpon lagi dia, mak nggak segitu mak. Berapa? 5,5 juta mak. Oh kenapa? Kan 6. Nggak, karena ongkos dari hotel ke Soekarno-Hatta sama ada itu makan. Rekaman Bunda ya Bun ya, rekaman Bunda yang di channel TA Pro itu kan, karena kalau melihatnya kan ini sudah per hari ini sudah 5,2 juta viewer tuh. Yang rekaman Bunda yang tembak Dor itu juga yang akan kita klarifikasi juga terkait mekanisme seperti apa nih, karena kan Bunda yang terlibat langsung di dalam rekaman itu, karena Bunda yang saat ini tidak tahu tuh komposisinya seperti apa, perjanjiannya dengan TA Pro ini seperti apa, karena menurutnya yang kemarin itu ya apa namanya dari 1 miliar ya Bun ya, nanti di email dapat 100. Dapat 100. Nah itu yang mau aja sekali nyanyi katanya. 5,2 juta viewer. Viral se-Indonesia, soundnya dipakai Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Terima kasih, dan artis-artis Indonesia ternama. Terima kasih. Amanda Manopo, Sule, Robun Ensu, Dewi Persik, dan lain-lain. Terima kasih untuk selebritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati atau disebut juga dengan Bunda Dor Dor.
Saya ingin menceritakan kronologi saya ditemui BT pada hari Kamis 19 Januari 19 Desember 2024. Saya lagi perform di Cafe La Costa. Dia menemui saya. Terus itu dia nanya saya. Dia ngambil HP saya, dikasih nama dia. Terus saya diajak ke ada acara di TV-TV. Saya nggak ada perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak. Saya nggak tahu. Anak saya mau lihat aja, nggak boleh dia. Terus selama saya di Jakarta 2 hari itu saya diajak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Habis itu malam-malam, udah tengah malam saya rekaman di Tapro. Dia janjiin saya duit 5 juta sama 10%. Kalau dapat 1 miliar katanya punya saya 100 juta kata dia. Saya kan nggak ngerti. Saya ini orang kampung. Saya baru itu tidur di hotel, naik pesawat segala-gala macam. Saya itu dikasih dia duit 10 juta pertama, kedua 5,5 juta. Saya ambil, saya sudah senang hati. Saya nggak tahu kontrak-kontrak di TV di sana di sini, saya nggak tahu. Makanya saya perjelas. Jadi ketika lagu ini lagu tembak tembak dodor ya, itu naik di sosial media jadi viral, saya mengutus atau menginstruksikan tim saya untuk mencari penciptanya siapa. Kan saya sebagai label saya harus kalau mau produce harus mendapatkan lisensi dulu dari penciptanya, kan gitu ya. Begitu saya dapat penciptanya, kemudian saya dapat izin atau lisensi, makanya saya akhirnya mencari penyanyi yang mempopulerkan di panggung itu, yaitu Bu Susilowati. Makanya akhirnya kita kontak-kontakanlah dengan timnya Bu Susi, kan gitu ya. Kebetulan dalam waktu bersamaan Bu Susi dalam perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri program TV, podcast dan lain sebagainya di Jakarta. Ya sudah, saya sekalian aja saya mau mau ngonten istilahnya. Saya mau pakai Bu Susi untuk recording 1 lagu. Disepakatilah akhirnya deal di angka tertentu, kan gitu ya. Oke, timnya menginformasikan kalau Bu Susi tidak punya banyak waktu dan hanya menyediakan beberapa jam untuk rekaman sekaligus pembuatan video klip. Makanya begitu jam 10 sampai sini kita udah siapkan tim aransemen, tim produksi untuk untuk mengawal recordingnya, sekaligus dalam waktu bersamaan sekaligus kita ambil gambarnya. Jadi kita ambil video klipnya. Akhirnya bikin video klip, sudah selesai. Sudah, beliau pulang langsung ke penginapannya yang disediakan oleh stasiun TV. Sudah selesai, kita bayar. Sudah, nggak ada kontrak, nggak ada. Kita memang tidak ngontrak Bu Susi, kita hanya ngontrak bukan kontrak istilahnya. Kita hanya bikin kesepakatan untuk membawakan satu lagu, yaitu Tembak Dor-Dor itu dengan nominal pembayaran yang disepakati. Berapa dibayarnya tim saya itu yang tahu tuh, karena saya nggak masuk dalam urusan teknis mulai dari izin lagu, kemudian produksi, itu ada tim saya. Waktu itu manajemen minta 1 lagu minta 25 juta. Waduh, kalau 25 juta kemahalan. Akhirnya
disepakatilah deal-dealan itu adalah di angka 10 juta. 10 juta itu udah berikut transport operasional, jadi udah include tuh 10 juta. Itu kan cuma satu lagu aja, dan kita nggak kontrak, ya nggak, kita nggak ada kontrak, kita nggak udah kontrak, nggak ngikat dia. Artinya dia setelah nyanyi di tempat saya mau nyanyi di label lain ya silakan aja. Yang penting ada deal-dealan lewat manajemennya, kemudian Bu Susi datang bersama manajemen itu juga. Bu Susi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, kemudian kita memberikan hak Bu Susi, sudah selesai. Kemudian uang yang sampai ke Bu Susi nggak segede itu, nggak sebesar itu, ya itu urusan internal mereka gitu loh. Saya nggak tahu kan gitu. Ya. Alhamdulillah, rezeki itu Allah yang ngatur. Tidak pernah tertukar dan tepat sasaran. Nah, saya tengah malam saya diajak ke Tapro, suruhnya rekaman. Kata dia dapat duit 5 juta. Kalau dia semiliar dapatnya, saya dapat 100 juta. Saya seneng. Terus itu saya sudah capek, saya sudah segala macem. Terus itu saya nggak dapat apa-apa. Saya tanya sama dia. Malah saya diketawain, saya ini memang orang kampung. Ketawain, diejek. Katanya dia ngomong saya star syndrome. Saya kan orang kampung, saya nggak ngerti. Terus tuh saya lihat di YouTube penayangan saya tuh 5.300.000 viewer. Terus itu saya lihat di bawahnya tuh ada selengkapnya. Masuk trending 2. Maksud saya mau nanya sama dia. Apa kejelasan di Tapro itu? Saya sampai sakit, saya rekaman itu, saya ngomong, saya udah nggak kuat lagi. Minum, Mak, minum, kata dia. Saya sudah nyampe tembak, dor, nafas saya udah mau kayak mana. Minum, Mak, minum. Walaupun dia ngasih saya 10 botol minum, saya sudah nggak sanggup. Saya ini, kata dia, saya nggak dapat apa-apa, kata dia. Kayak gitu. Star syndrome itu memang betul, Nak. Saya orang kampung, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa, cuma saya mau minta kejelasan sama kamu aja.